Oke, semangat pagi. Salam tandan berduri. Ini kebunnya cukup tinggi ya pohonnya. Ini sudah umur sekitar 12 tahunan. Penanaman diperkirakan di tahun 2008 ini sepertinya. Dan jarak tanamnya cukup rapat ini. Beberapa pohon jaraknya seperti itu. Hari ini panen setelah hampir 2 bulan tidak dipanen ya. Ini buahnya seperti ini buahnya. Ini sudah dapat berapa ton, Yud? Sudah dapat 5 rit. 5 rit ya. Depan 6 rit ini. 6 rit ini ya. Kita gunakan mobil pickup biasa ya untuk mengangkut buah yang ada di kebun ini. Ini diperkirakan panen bisa mendapatkan sekitar 7 ton ya untuk kali ini. Dari pohon yang seperti ini. Ini pohonnya rapat banget ya penanamannya. Ini bisa dilihat seperti ini penanaman yang dilakukan di kebun ini. Dan yang di sebelah sana itu sudah dilakukan penjarangan. Kemarin ditebang 2 pohon dan sekarang cukup longgar ya. Ini daunnya agak ini ya, nggak bertumpuk, beda dengan yang di sebelah sini. Ini yang saling tindis menindis sehingga cahaya matahari tidak sampai ke permukaan tanah dan pertumbuhan pohonnya pun juga lebih cepat meninggi ya, lebih cepat meninggi seperti ini. Jadi penanamannya ini di tahun 2008, saat ini di tahun 2022, umurnya sudah 14 tahun ya, berarti 14 tahun. Pohonnya setinggi ini. Tinggi pohonnya. Ini pemilik kebunnya sedang merapikan kebunnya, merintis semak-semak yang tumbuh di bawah pohon yang sudah dijarangkan ini. Jadi panen kemarin itu pemanennya tidak mengutip brondolan. Kali ini brondolan yang ada itu jumlahnya hampir ini ya. Ini ya brondolannya ini. Ini kalau nggak salah ini brondolannya nih. Inilah brondolan yang dikutip dari bawah pohon. Yang mana ini merupakan brondolan yang ada di bawah pohon akibat dari 2 bulan tidak dipanen. Tadi juga telah dibelikan pupuk ya, pupuk untuk memupuk kebun ini, yaitu NPK Pelangi. NPK dengan komposisi 13627 yang selama ini sering saya rekomendasikan untuk petani-petani di daerah Samboja, Kalimantan Timur. Karena dengan menggunakan pupuk ini rata-rata produksi buah meningkat ya. Apalagi kalau pemberian pupuknya diberikan secara tepat dosis, yaitu dosis rata-rata untuk pemupukan kelapa sawit yang sudah berumur di atas 9 tahun itu dosisnya sekitar 6 kg ya minimal per pohon per tahun, dan kalau bisa dosis anjurannya itu di 7,5 kg. Ini ya, kita lihat buah yang ada di TPH terakhir. Ini TPH terakhir ya. Jadi ini kelapa sawitnya jenis PPKS yang ambi. PPKS yang ambi terkenal dengan bobot buah yang cukup besar ya, seperti ini. Bobotnya berat ya, timbangannya berat dengan kontur buah yang rapat dan padat. Untuk kali ini panennya masak-masak ini. Dan ini ada beberapa yang sudah lewat masak seperti ini. Karena 2 bulan tidak dipanen ya. Seperti ini kondisi TPS-nya. Brondolannya tinggal kah? Hah? Balik lagi nanti brondolannya. Brondolannya nanti habis dia masih ngumpulin brondol. Oh. Jadi ini brondolan yang ada di bawah TPH. Sedangkan yang tadi yang di karung tadi itu baru proses pengumpulan brondolan yang dikutip dari bawah pohon seperti ini. Ini baru dikumpulkan. Dan sebagian dari pohon di kebun ini juga sudah ditebang ya di sebelah sini. Ini sudah didirikan kandang ayam. Jadi kandang ayam
ini mengorbankan beberapa pohon yang di area sebelah sini. Ini ditebang, dan saat ini kondisi kandang ayamnya kosong karena di tahun ini itu bibit ayamnya lagi nggak ada ya katanya. Jadi tidak ada pihak penyewa kandang yang memelihara ayam di kandang ini. Oke, kita lanjut membahas masalah ini ya, pohon sawitnya ya. Ini kita lihat barisannya. Ini barisannya ke arah sini. Ini barisannya ke arah sini. Nah, sini. Nah, ini ya. Jadi jarak antar barisan ini hanya sekitar 6 meter ya. Kita lihat jaraknya antar baris ini dengan baris ini. Ini sekitar 6 meteran. Ini pelepahnya. Kita lihat pelepahnya sepanjang ini. Ini kalau ditarik ke sini, nah, ini dia setengah dari jarak pelepahnya ini sudah nyangkut ya di pohon itu. Nah, kalaupun ini juga nanti bisa tegak lurus, pasti nanti akan ini melewati batangnya di sebelahnya ini. Untuk kondisi buahnya yang seperti ini masih cukup lumayan, karena ini pemupukan terakhir kemarin dilakukan sekitar 6 bulan yang lalu, yaitu di sekitar bulan November atau Desember sempat dilakukan pemupukan, dan baru kali ini di bulan Juni tahun 2022 dilakukan kembali pemupukan. Untuk kondisi daunnya cukup hijau ya, hijau dengan kualitas buah yang standar ya. Ukurannya tidak kecil karena ini merupakan bibit yang unggul resmi. Bibitnya didapatkan dari bantuan pemerintah provinsi di tahun 2008, anggaran 2005-2008. Jadi untuk kualitas buahnya ini bisa dinilai sendiri. Ini kualitasnya cukup bagus ya, dengan tingkat keseragaman yang baik, serta ini buah tenera ya, buah tenera, yaitu buah dengan daging yang tebal dan cangkang yang tinggi. Produksinya cukup tinggi. Ini lahannya sekitar berapa Yud? Sekitar? Ya, Pak. Lahannya berapa? Sekitar lebih. Lebihnya berapa ya tahu. Lebihnya 2 hektar nanti. Ya, 2 hektar karena ya, ini pupuknya 10 karung, anggap 2 hektar. Ya, jadi kalau kita melihat jumlah pupuk yang diberikan itu 10 karung, tadi dibelikan 10 karung. Jadi kita anggap ini lahannya sekitar 2 hektar lah ya, 2 hektar. Sebenarnya tepatnya 1 hektar lebih. Cuman karena populasinya tinggi, jadi kita anggap ini lahan 2 hektar. Karena pupuk yang disediakan adalah pupuk NPK Pelangi dengan jumlah 10 karung. Mobil andalan L300, ini mobilnya masih menggunakan nozzle ya, belum menggunakan injeksi. Keluaran di tahun 2022. Jadi ini kita biasa menggunakan mobil pickup untuk mengangkut sawit. Nanti rencananya mobil ini akan kita rombak ya, kita modifikasi, yang mana ini berpenggerak 2 roda ya, maksudnya 1 sumbu. Nanti di bagian depan ini akan kita pasang juga penggerak roda sehingga menjadi mobil 4x4. Saat ini seperti ini kondisi mobilnya. Nanti kita bisa melihat ketika sudah dimodifikasi, mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan ya, atau 1 bulan lebih lah bisa jadi, sehingga kita bisa menggunakan mobil ini untuk mengangkut di lahan-lahan yang ekstrim, lahan-lahan yang berlumpur. Sementara ini kita hanya bisa menggunakan mobil ini untuk lahan-lahan yang kering seperti ini, yang tidak licin. Dan untuk selanjutnya akan kita tunggu bagaimana hasilnya nanti ketika sudah jadi. Kondisi bawah pohonnya seperti ini ya. Ini agak susah memang untuk mengumpulkan brondolan. Jadi ini agak miring dan tidak bersih piringannya. Sedangkan brondolan yang terhampur ini cukup banyak karena panen terlambat ya. Hampir 2 bulan baru dilakukan panen. Jadi lahannya ini kita coba tanya ke pemilik kebun. Ini luas lahannya berapa, Pak?
Ya Pak. Luas tanahnya berapa ini? 18. Oh, 8. hampir 2 hektar Pak ya. Iya, Penuh semua Pak pohonnya? penuh. Penuh ya. Wah, ini mengutin brondolan Pak. Iya Pak. Banyak betul berondolannya ini. Iya, 2 bulan Pak ya. Iya, hampir. Nah, ini dipungutin secara manual ya, brondolan-brondolan yang jatuh di pohon. Jadi ini cukup menyita banyak waktu nih Pak. Berapa orang yang kerja ini? Ini 2 orang. 2 orang. Jadi Bapak dengan anaknya ini lagi mengumpulkan brondolan. Ini pemanennya tidak mau mengutip brondolan karena memang ya nggak tahu lah pemanen di sini tuh. Ya gimana Pak? Nggak tahu. Nggak mau Pak ya. Kemarin ditelepon bilang tidak sempat. Oh, jadi akhirnya pemilik kebunnya ini yang mengutip sendiri brondolan. Jadi seperti ini ya, ini yang penanaman rapat ya. Iya. Jadi ini kalau dihitung 2 hektar populasinya bisa 260-an pohon Pak ya. Ya kurang lebih itu. Ini rapat sekali ya ini ya. Yang ini sudah ditebang kemarin, yang ini. Udah ini, Nah, yang di sudah sini. ditebang ini berapa pohon saat? Oh iya, 3 pohon di sini ditebang. 3 pohon Pak yang ditebang. Iya. Oh iya iya. Jadi ini kalau yang sudah dijarangkan seperti ini ya. Nah, ini tampak terang ya, matahari bisa tembus ke bagian tanahnya ini. Tetapi ya efeknya ini gulmanya akan tumbuh berbeda. Iya. Nah, berbeda halnya dengan yang di sebelah sini nih ya. Ini masih Ditebangin. belum ditebangin. Itu daunnya seperti itu, rapat sehingga matahari tidak tembus ke bagian tanahnya dan gulmanya tidak tumbuh. Jadi untuk penanaman kelapa sawit perlu diperhatikan jarak tanamnya. Jangan sampai seperti ini. Jadi meskipun ini populasinya banyak, tapi ketika tanaman mulai berumur 9 tahun dan hingga saat ini sudah umurnya mencapai sekitar 12 ini. 12 tahun Pak ya. Berarti 2010 Pak ya tanamnya. 2008 berarti 14. 14 tahun Pak ini. Iya. Jadi ini umurnya 14 tahun. Dengan kondisi kerapatan seperti ini ya. Beruntung bibit yang digunakan ini bibit unggul. Jadi meskipun rapat begini ini buahnya masih ini ya. Saya lihat nih. Nah, ini buahnya masih cukup banyak ya. Nah, cukup banyak ini buahnya. Oke, demikian dari kebun petani sawit swadaya. Kondisi kebun yang penanamannya rapat dan panennya terlambat Pak ya, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Ini perkiraan tadi sudah dilihat datanya Pak, sekitar berapa? 6 ton Pak? Kurang lebih itu. Kurang lebih 6 ton ya. Jadi mudah-mudahan panennya nanti bisa dapat di 6 ton.